Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya Caca Anissa menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Dari beberapa rangkaian sidang PK Sakatatal hingga dengan hari ini menghadirkan pakar hukum pidana. Kita akan melihat bagaimana kemudian sidang ini menghadirkan saksi fakta dan juga saksi ahli. Terkhusus malam hari ini kita akan membahas mengenai saksi ahli yang banyak menyampaikan bahwa sidang 8 tahun lalu pemirsa mengenai pembunuhan Eki dan juga Vina ini minim bukti ilmiah. Apa maksudnya dan apa tanggapan dari keluarga Vina mengenai hal ini? Dibahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Kalau Ken ada apa? Ya, selain itu Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa juga masih akan menyoroti mengenai pasca tewasnya pimpinan politik Hamas Ismail Haniyeh, di mana usai peristiwa tersebut pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memerintahkan Iran untuk menyerang Israel secara langsung. Lalu akankah Iran menyerang Israel dalam waktu dekat dan bagaimana eskalasi dari konflik yang terjadi di Timur Tengah? Kami akan membahas lengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama, di mana Presiden Joko Widodo merespon adanya isu reshuffle komposisi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Respon ini disampaikannya seusai membuka gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia Kamis siang tadi. Dalam responnya, Presiden Jokowi tak berkomentar banyak terkait isu reshuffle yang ada. Ia malah mempertanyakan dari mana isu tersebut berkembang. Namun Jokowi tak menampik dan mengatakan bisa saja melakukan reshuffle jika diperlukan. Dan sebelumnya beredar isu bahwa Presiden Jokowi akan mereshuffle sejumlah menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yang bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Ada isu yang katanya siapa? betul-betul nggak Pak? Kapan Pak? Katanya siapa? Kabar yang beredar Pak. Isu ngomong nggak usah saya jawab. Ada yang agenda reshuffle yang lebih dekat nggak Pak? Ada agenda reshuffle lagi nggak Pak? Ya bisa aja kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Berarti sejauh ini belum ada ya Pak? Ya, pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Ya, keduanya membahas hubungan diplomatik jangka panjang termasuk soal infrastruktur dan bantuan militer. Dalam kesempatan ini, Prabowo berterima kasih kepada Presiden Putin dan menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo. Tidak hanya kerjasama di bidang militer, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama di bidang ketahanan pangan dan energi. Menhan Prabowo menegaskan keinginannya untuk melanjutkan dan memperluas kerjasama Indonesia dengan Rusia. Di bidang pendidikan, Prabowo menekankan soal beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di Rusia. Di bidang teknologi, kedua negara akan meningkatkan kolaborasi, pemanfaatan energi nuklir, hingga kerjasama di bidang pariwisata. History, we remember that Russia has always helped us in many aspects. When we were in difficulties, Russia helped us. So this is something that we inherit from our parents, that we must never forget those who helped us. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan uji coba pelaksanaan program makan minum susu gratis di salah satu sekolah dasar negeri di kota Surabaya. Ya, untuk satu porsi makanan dengan lauk ayam, nasi, sayur, dan susu dibanderol dengan harga Rp15.000. Dengan didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan mantan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi SD Negeri Kelamis Ngasem 3 Surabaya pada Kamis pagi.
Kedatangan Gibran ini untuk melakukan uji coba pelaksanaan program makan dan minum susu gratis untuk anak-anak SD di Surabaya. Gibran membagikan sendiri makanan dan minuman susu di dalam sejumlah ruang kelas. Kedatangan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tersebut langsung disambut sorak gembira. Selanjutnya mereka langsung memakan makanan tersebut dengan lahap. Sejumlah murid SD mengaku senang mendapatkan jatah makanan dan minuman susu gratis. Gibran menegaskan uji coba pelaksanaan program makanan dan minum susu gratis ini juga telah dilakukan di sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia. Untuk di Surabaya, satu porsi makan dengan ayam, nasi, sayur, dan minuman susu dibanderol Rp15.000. Program ini tidak hanya dirasakan anak-anak dan masyarakat umum, namun juga pelaku UMKM dan ojol yang mengantarkan makanan. Sebelum mendatangi SD Negeri Kelampis Ngasem 3 ini, Gibran juga mampir ke Dapur Manyar, salah satu UMKM yang menyediakan makan dan minum gratis. Gibran menilai kota Surabaya telah siap untuk melaksanakan program ini. Gibran juga butuh saran dan masukan dari sejumlah kalangan agar bisa dilakukan evaluasi sehingga program yang dicetuskan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa berjalan dengan baik. Kita beralih ke informasi lain. Sidang perdana dugaan kasus pungli 15 pegawai KPK dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini. Beragendakan pembacaan dakwaan kepada para terdakwa yang diduga meraup total 6,3 miliar rupiah dari pungutan liar atau pungli. Sidang perdana kasus pungutan liar dilakukan oleh 15 terdakwa pegawai KPK dipimpin oleh Hakim Ketua Mariono dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Sidang beragendakan bacaan dakwaan kepada 15 orang terdakwa yang diduga meraup total 6,3 miliar sejak 2019 hingga 2023. Dalam dakwaan JPU, KPK dijelaskan masing-masing terdakwa diduga menerima jumlah yang bervariasi, dimulai 30 hingga 600 juta rupiah tergantung jabatan atau posisi jabatan dari pegawai hingga kepala rumah tahanan. Atas perbuatannya, 15 orang ini disangkakan pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Sedangkan dilanjutkan pada 8 Agustus beragendakan bacaan eksepsi dari para penasihat hukum terdakwa. Tangerang 13 Januari tahun 87, kuliah laki-laki, nama lengkapnya Ristanta. Ke informasi selanjutnya, masa dari Forum Indramayu menggugat berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Ya, mereka mendesak agar aparat penegak hukum kembali menangkap Panji Gumilang. Masa yang kesal lantaran tidak ditemui Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu menerobos barikade aparat kepolisian Polres Indramayu. Mereka juga berupaya masuk ke halaman Kejari. Saling dorong antara massa dengan polisi tak terelakkan. Dalam aksinya, massa menyuarakan 5 tuntutan. Di antaranya agar aparat penegak hukum kembali menangkap Panji Gumilang dan mengadilinya dalam kasus TPPU, menghentikan pembangunan dermaga khusus dan dermaga kapal Al Zaitun, dan agar negara segera mengambil alih lembaga pendidikan Al Zaitun serta mengembalikan tanah rakyat. Massa pun membubarkan diri setelah ditemui Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu. Pesta, padahal dia adalah pelaku tindak pidana, maksudnya begitu kira-kira Pak. Segera. Bapak, terima kasih. Kemarin saya mulai dari hadir di Indramayu mendapat tugas melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang di Jakarta. Oleh karenanya, Aksi demonstrasi terkait dengan Komisioner Komisi Kejaksaan mendatangi Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengecek dan mengevaluasi kinerja Kejari pasca dibebaskannya terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti.
Ya pemirsa, kehadiran 3 anggota Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau Komjak ke Kejaksaan Negeri Surabaya menyoroti putusan bebas Hakim PN Surabaya terhadap Ronald Tanur. Komjak melakukan rapat tertutup bersama tim Jaksa Kejari Surabaya membahas putusan dalam persidangan evaluasi serta memberikan masukan ke Kejari Surabaya atas langkah kasasi. Setelah mempelajari bukti formil dan material, Komjak RI memberikan dukungan ke Kejari Surabaya segera layangkan kasasi paling lambat 14 hari pasca putusan. Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Surabaya menerima beberapa masukan yang akan ditambahkan dalam memori kasasi. Kejaksaan Negeri Surabaya mendaftarkan memori kasasi ke Mahkamah Agung Senin 5 Agustus atau 12 hari pasca vonis bebas Ronald Tanur. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Depok menetapkan MI sebagai kasus penganiayaan balita di tempat penitipan anak Wensen Daycare. Ya, tersangka yang merupakan pemilik daycare sekaligus influencer parenting mengakui dirinya adalah sosok yang terekam kamera CCTV menganiaya anak kliennya. Mbak Tata kabarnya gimana Mbak Tata? Mbak Tata. Kepastian itu disampaikan Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana saat merilis kasus penganiayaan 2 balita berusia 2 tahun dan 9 bulan. Polisi memastikan pelaku mengakui bahwa dirinya adalah sosok penganiaya balita sebagaimana yang terekam dalam rekaman CCTV. Terkait motif, polisi menegaskan pelaku hanya menyebut dirinya khilaf saat menganiaya kedua balita tersebut. Kedua korban kini masih menjalani proses visum, namun diketahui ada dislokasi di bagian kaki kedua balita tersebut. Pelaku penganiayaan balita, Meita Irianti, memilih bungkam saat dicecar pertanyaan sejumlah awak media yang meliput rilis penangkapan dirinya. Meita juga tetap tak merespon saat dirinya diminta memberi pernyataan maaf kepada para korban yang sudah ia aniaya. Mbak sehat Mbak? Mbak Tata. Mbak Tata. Mbak Tata kabarnya gimana Mbak Tata? Mbak Tata. Mbak Tata. Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Sakatatal dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ya pemirsa, di mana sidang masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli. Adapun saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Sakatatal adalah pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Salah satu kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas, mengatakan menghadirkan saksi ahli pidana Profesor Muzakir, pihaknya akan mengungkapkan bagaimana peran saksi yang dulu berbohong kemudian mencabut keterangannya. Benar. Jadi Bapak adalah ahli yang dihadirkan oleh kuasa pemohon, gitu ya Pak ya? Benar. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir dengan perbincangan bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, rangkaian sidang PK Sakatatal hingga dengan hari ini pemirsa akan kita bahas. Bagaimanapun juga saksi ahli menegaskan bahwa mengatakan bahwa bukti ilmiah yang dihadirkan dalam sidang 8 tahun lalu dianggap tidak ilmiah pemirsa atau tidak bisa menjadi landasan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mari kita review pemirsa perjalanan sidang PK Sakatatal pemirsa hingga dengan hari ini menghadirkan Profesor Muzakir, pakar hukum pidana pemirsa. Ada beberapa poin yang dianggap perlu kita konfirmasi dari beberapa pihak, khususnya dari pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana, dari pihak keluarga Vina pemirsa, dan juga kita dudukan perkara dari sudut pandang hukum pidana pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir 2 narasumber saya, mulai dari pakar hukum pidana kita Mas Heri Firmansyah. Selamat malam, assalamualaikum Mas Heri. Malam Mbak Caca, assalamualaikum. Dan saya juga sudah bersama dengan Mas Saiful Salim, kuasa hukum dari keluarga Vina. Mas Saiful, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Bang Farhad Abbas sudah tersambung dengan saya di sini, kuasa hukum dari Sakatatal. Bang Farhad, selamat malam, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Farhad. Baik, Bang Farhad, dari beberapa rangkaian persidangan hingga hari ini, apa poin-poin penting yang Bang Farhad Abbas ingin tegaskan mengenai peran Saka Tatal, kematian dari Vina dan juga Eki, seperti apa? Ya, yang paling pertama itu adalah perubahan proses penyidikan, penangkapan dari kasus kecelakaan ke kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Kedua, tentang hasil visum Rumah Sakit Gunung Jati dan perbedaan dengan hasil otopsi yang hanya menambah satu kalimat, ditemukan sperma, kematian tidak wajar. Tapi tidak pernah mengatakan bahwa ada pemerkosaan di situ. Kemudian proses persidangan Saka Tatal yang mana didahulukan, dia hanya turut serta tapi didahulukan dari pelaku utama. Nah, yang kita anggap ini adalah merupakan, menurut ahli tadi, ini adalah jebakan Batman. Harusnya peradilan Saka Tatal setelah ke 5 atau 7 terpidana lainnya. Nah, kemudian dari keterangan ahli forensik, psikologi forensik itu ditemukan adanya kebohongan dan adanya ada sesuatu yang ditutupi. Itu nampaknya jelas dan nyata sekali. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa begitu banyak ada saksi yang mencabut keterangannya di pengadilan, diantaranya Teguh dan Li Akbar. Sedangkan di balik itu ada upaya-upaya dari Rudiana menggunakan lawyer yang banyak banget, kemudian hanya untuk menyerang kami dan mempermalukan kami. Padahal sebenarnya khususnya keluarga Vina, bukannya klien kami mengingkari telah melakukan perbuatan itu, tapi memang tidak ada perbuatan itu. Dan dari awal olah TKP adalah kecelakaan lalu lintas. Kemarin bisa dilihat kembali keterangan ahli forensik yang menyatakan bahwa luka tersebut memang luka yang akibat benturan yang sangat keras. Kalaupun di kepala tidak ada luka, tapi ada pecahan di tengkorak, itu memang kondisi kejahatan, kondisi fisik daripada korban kecelakaan lalu lintas memang seperti itu. Kemudian mengenai pendarahan aktif itu ya mungkin lagi menstruasi, tidak bisa dikatakan bahwa diperkosa hingga berdarah, karena celana dalam dan tentang TKP yang kedua, titik mati Eki itu tidak ditemukan darah juga dan dianggap hanya sebagai satu rekayasa yang dimana mereka hanya mengejar pengakuan daripada tersangka. Bagaimana bisa mengungkap kebenaran materialnya kalau dengan cara seperti itu? Tidak ada satupun saksi yang melihat atau mendengar, dan kecuali Aib dan AJD pun sudah mencabut, itu pun dari jarak jauh dan mereka langsung lari ketakutan. Mereka hanya adalah saksi fiktif aja. Baik, sekarang saya akan minta tanggapan dari Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Dalam sidang ini PK Saka Tatal yang begitu disorot adalah peran Ibtu Rudiana yang dianggap melakukan pemukulan terhadap sejumlah terpidana, bahkan juga membuat keterangan palsu mengarahkan penyelidikan ini sedemikian rupa. Tanggapannya Ibu Elsa? Ibu Elsa? Ya, saya keberatan. Ya, penjelasan itu udah berulang kali kita jelaskan bahwa kami membantu Ibnu Rudiana ini pro bono ya. Jadi kita organisasi ya yang membantunya. Bukan berarti ada isu-isu yang negatif. Saya keberatan soal janganlah kalau masing-masing profesi ya profesi, tugasnya, tapi tidak boleh menyerang pribadi ya. Jadi saya memberikan satu pembelajaran, jangan demikian mengatakan seperti itu 60 itu kan karena organisasi. Dan juga yang dinyatakan bahwa apapun pendapat dia, novumnya pemohon PK, silakan kan yang ajukan
pihaknya Rudiana atau pelapor kan sudah ada diwakili oleh jaksa, dan kami membantu Rudiana kan dalam rangka untuk permasalahan-permasalahan yang lain yang mana ada laporan-laporan lain ya. Dan kemudian masalah kecelakaan itu kan sudah dijelaskan, kecelakaan itu adalah sesuatu yang menjadi kesalahan, dan sudah tim eksistensi dari Mabes Polri, Irwasum, dan Propam sudah memberi sanksi kepada yang Polsek Talun yang menyatakan sebagai kecelakaan, dan penyidikan berkembang di mana telah ditemukan hal-hal baru, ternyata itu pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi saya harus menjelaskan ya, hasil visum itu visum repertum itu tidak ada dari pihak dokter. Tolong baca semuanya. Visum itu tidak pernah dokter mengatakan oh ini hasil pemerkosaan, oh ini kena pisau, ini. Yang ada kata-katanya adalah trauma benda tumpul, trauma benda tajam, apa benda tajam, apa benda tumpul. Kalau benda tajam irisan yang rata, kalau benda tumpul irisan yang tidak rata. Kemudian juga pemerkosaan pemerkosaan itu tidak ada di kata-kata kedokteran, tetapi dia mengatakan ada tekanan yang keras, yang luar, yang berat, yang keras, yang tidak dapat ditahan oleh vagina, ya itu. Jadi tidak ada yang itu, jadi mesti tahu baca visum tuh bukan satu ini aja, nggak pernah, karena yang masalah perkosaan, pembunuhan dinyatakan mati tidak wajar. Jadi tidak ada istilah di visum itu demikian. Dan tuh pipi, jadi dibilang tidak ada benda tajam, jelas itu ada benda tajam di kena Vina, dan juga luka terbuka di Eki, di dahinya itu luka terbuka, itu irisan. Kalau trauma benda tumpul itu bentuknya lebam-lebam, hancurnya di dalam, tapi tidak ada luka terbuka. Luka terbuka adalah trauma benda tajam. Baik. Dan kemudian di sini pemerkosaan memang tidak ada kata-kata pemerkosaan, memang begitu istilah tulisan dari visum tuh tidak boleh menyimpulkan itu, dia hanya menyimpulkan di sini saya bacakan ya, pendarahan aktif ya, dan keluar dari kemaluan yang bukan darah menstruasi maupun aborsi. Hal ini diakibatkan benturan atau tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Itu istilah-istilah kedokteran, bukan istilah hukum. Dan ini yang bisa dianalisa oleh penyidik dan jaksa untuk menyatakan itu pemerkosaan. Ya, intinya saya tangkap Ibu Elsa, Bang Farhad boleh tanggapi. Intinya tidak ada masalah dengan visum ini. Itu pembahasan dunia kedokteran yang memang berbeda, tidak letterlek seperti bahasa hukum, Bang Farhad. Begini ya, saya menyarankan buat Ibu ini, coba kalau kita berdiskusi itu coba dirangkumkan yang jelas. Agaknya masyarakat kan menonton kita ini kayak agak lambat dan agak tertinggal cara dan sekarang kan kita udah menghadirkan saksi ahli, menghadirkan segala macam bukti udah terungkap, nopung udah terungkap gitu. Kalau hanya kembali tidak ada tidak ada visum yang mereka itu kan itu harusnya kami yang ngomong begitu. Sekarang saya mau tanya, kalau tidak ada dokter mengatakan itu bukan pemerkosaan di visum, alat bukti apa yang kalian miliki yang sesuai dengan scientific crime investigation? Itu yang dimiliki sehingga yakin bahwa itu diponis, kan diponis nih. Apa alat pembunuhan, apa bukti di TKP kedua itu apa? Adakah sidik jari? Adakah benda tajam itu apa? Adakah tes DNA itu apa? Itu aja, kalau sudah dijelaskan itu ya udah deh, gua angkat tangan, gak ada masalah. Tapi selama kalian bilang ini sudah begini, ini sudah begitu, nggak aneh gitu. Justru ini kita mengajukan peninjauan kembali. Sebutin aja, kan Ibu mempelajari.
lihat ada nomor teleponnya udah dibuka, ini CCTV-nya udah dibuka gitu. Itu yang saya butuhkan. Tapi kalau ngomong begini pusing. Nanti kita ngomongnya ketinggalan terus, sedangkan kita udah menuju ke misalnya udah mau 5 langkah ke depan, tapi kita kembali ke diskusi mundur gitu. Makanya saya menyarankan lebih bagus dipelajari kembali, lihatlah keterangan ahli apa yang dimaksud Farhad, arahnya kemana gitu. Bukannya kami mau mengarahkan dari sedikit lagi dari kecelakaan dari pembunuhan pemerkosaan ke kecelakaan lalu lintas. Memang olah TKP dan LP pertama itu memang kecelakaan lalu lintas. Kalau kita minta kepada hakim kembalikan ke kecelakaan lalu lintas, tidak salah gitu. Baik, ditanggapi nanti Ibu Elsa dianggap lambat, tidak straight to the point, bahkan kurang kemudian mendalami. Nanti usaha jeda berikut pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Karena tadi sempat terputus, sekarang saya langsung tanyakan apa yang dikatakan Bang Farhad kepada Ibu Elsa. Dianggap bertele-tele, tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Farhad, Ibu Elsa. Saya nggak bertele-tele, saya berdasarkan aturan hukum. Pembuktian itu tetap berdasarkan KUHP 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, bukti surat, dan terdakwa. Itu. Nah, masalah-masalah scientific crime itu berkaitan dengan petunjuk. Jika dalam 184 itu tidak sangat gelap, tidak itu menggunakan alat-alat CCTV dan segala rupa, itu untuk menunjukkan kadang-kadang ada rambut di vagina dan segala rupa, itu untuk membuktikan, untuk menemukan utamanya. Kalau sudah ada keterangan ini ditambah dengan saintifik ini petunjuknya, itu lebih perfect ya, lebih sempurna. Tetapi bukan berarti tidak ada ini mendinai yang sudah ada. Itu yang harus ngerti hierarki dari segala hierarki dari pembuktian. Jadi saya tidak bertele-tele. Ini kalau bicara selalu suka menghina orang, padahal kita harus saling menghormati. Ya, jadi hal-hal demikian saya tidak setuju. Saya menghormati dia mengajukan PK, novum-novumnya silakan aja. Tinggal bisa nggak dengan novum-novum itu meyakinkan hakim nanti di PK. Itu kan haknya dia dan kewajiban dia. Dan itu kan ada jaksa yang men-counter mereka. Dan saya harus meluruskan karena dikait-kaitkan dengan kami yang sebagai korban dan sekaligus pelapor. Ini kan mau dibikin framing seolah-olah klien saya yang melakukan suatu tindakan kriminal. Jadi kan kalau dia mau membebaskan kliennya, silakan dengan cara-cara yang tidak mengikut sertakan klien kami. Baik. Oke, ditahan dulu Ibu Elsa. Sekarang saya ke Mas Saiful. Mas, kalau tanggapan dari keluarga dari sepanjang sidang ini, saksi fakta bahkan juga saksi ahli, ada tidak sih poin-poin keberatan khususnya mengenai bahwa bukti-bukti ilmiah lemah yang mengatakan bahwa Vina meninggal dunia karena pemerkosaan atau juga pembunuhan, tapi alih-alih diarahkan pada kecelakaan. Seperti apa? Iya, kalau dari kami sendiri sebenarnya sederhana untuk melihat itu. Yang pertama, kami dalam hal mengatakan bahwa Vina benar almarhumah ini dibunuh dan diperkosa ini karena kita mengacu pada fakta persidangan terdahulu. Nah, yang kedua, di saat kami melihat sidang dari awal ya, terkait dengan pengajuan PK dari rekan-rekan Farhad Abbas dan yang lain, terkait dengan saksi yang dihadirkan, novum yang disampaikan ke pengadilan, menurut kami itu sudah terjawab ketika kejaksaan itu menolak gitu. Karena beberapa fakta memang sempat diajukan di awal, di sidang-sidang terdahulu. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa memang ini belum terlalu kuat gitu. Nah, ketika saksi-saksi ahli yang kemudian dihadirkan di dalam persidangan, narasinya menurut kami itu masih normatif. Semua itu perlu diuji. Nah, kita kembali kepada rekannya almarhumah Vina terkait dengan si Mega dan siapa itu mengatakan bahwa di saat kejadian Vina ini mengalami menstruasi. Kita kunci kata di situ. Menurut kami, untuk menjelaskan bahwa dia menstruasi atau tidaknya, memang kalau benar itu faktanya, apa buktinya kalau dia menstruasi? Karena berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi,
itu menjelaskan bahwa Vina ketika mengalami kecelakaan dan kemudian ada dugaan pembunuhan dan pemerkosaan, itu hasil otopsi menjelaskan bahwa ada darah segar di situ, ada luka di situ. Nah, kita mau ingin berpegang ke yang mana? Baik. Apakah berdasarkan keterangannya yang kemarin dihadirkan di saksi di sidang PK, atau kita berdasarkan pada otopsi? Baik. Nah, karena menurut kami bahwa beberapa saksi yang dihadirkan oleh rekan-rekan 7 terpidana lainnya, itu menurut kami ini yang punya berkepentingan adalah si pemohon, kan seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Mas Heri, boleh ditanggapi bahwa PK Saka Tatal mengkritik habis-habisan bukti ilmiah yang dihadirkan 8 tahun lalu. Sementara Ibu Elsa, Mas Saiful di sini masih berpegangan kepada bukti-bukti ilmiah 8 tahun lalu. Bagaimana kita melihat perspektif ini? Ya, saya rasa sampai akhir zaman nggak akan ketemu, Mbak Caca. Jadi kita nggak usah mencoba untuk menyatukan hal itu ya. Tapi kita melihat dari perspektif nanti, ada yang dikenal namanya direct evidence, Mbak Caca. Ada istilahnya circumstantial evidence, ada bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk 188 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, terdakwa, dan surat. Nah, mana kemudian dari apa yang didalilkan, apa yang kemudian dibaca, dipahami, keyakinan hakim sekali lagi kembali di sana, terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam mekanisme bukti tadi. Nah, apakah dia akan masuk sebagai direct evidence, berarti bukti itu dianggap adalah bukti langsung. Contohnya ada orang yang menceritakan tentang hujan, tapi dia mengalami sendiri hujan itu. Ada tetesan air yang mengenai kulitnya. Di sisi yang lain ada istilahnya circumstantial evidence. Berkaitan dengan hujan tadi, misalnya orang yang masuk dalam kereta, tapi dia melihat di luar ada orang yang pakai payung karena hujan. Dia menceritakan hujan itu berbeda dengan orang yang kulit tubuhnya merasakan langsung hujannya. Nah, ini perbedaan mendasar antara direct evidence dengan circumstantial evidence. Ketika ada fakta-fakta yang berdiri sendiri kemudian coba dikaitkan dengan relevansinya, nah tentu ini yang jadi problematika agak mendasar dalam hal seni membuktikan tadi, apalagi ketika hakim harus menakar itu semua, Mbak Caca. Nah, jadi hakim akan melihat dengan hati-hati apakah ini saling berkesesuaian, karena sejauh ini mungkin saya terlewat ya, mungkin saya salah, mohon maaf. Tapi yang saya pahami belum ada orang yang benar-benar menjadi saksi kunci di sana. Semuanya kan tadi misalnya keterangan si A, si B dirangkai untuk menunjukkan satu ke arah. Maksudnya dalam sidang PK Saka Tatal belum ada saksi kunci seperti itu? Pendapat saya ya, pendapat saya bahwa tidak ada orang yang melihat dan mendengar mengalami langsung perbuatan itu. Contohnya kemarin ada Kang Deddy Mulyadi, ya kan, itu dikategorikan sebagai saksi. Nah, kemudian kalau kita merunut kembali, dia memang ditempatkan sebagai saksi, tapi kemudian substansi yang dia sampaikan itu yang harus diolah kembali oleh hakim untuk ditakar, dinilai apakah masuk dalam kualifikasi saksi atau tidak. Oke, Bang Farhad boleh menanggapi 3 perspektif yang berbeda. Ibu Elsa mengatakannya silakan sajalah novum atau bukti baru, saksi ahli, saksi fakta, apakah kuat nanti mengabulkan PK Saka Tatal. Mas Heri juga mengatakan bahwa saksinya ini belum ada saksi kunci, sementara Mas Saiful masih berpegangan kepada bukti ilmiah 8 tahun lalu. Bang Farhad. Loh, kan saksi kunci itu si Dede. Si Dede itu kan sudah mencabut dan menunjukkan bahwa ini semua yang arahkan Rudiana. Belum lagi Teguh, belum Rega Akbar. Itu sudah dicabut. Dan kalau mereka melaporkan ke polisi, nggak ada gunanya. Tadi mereka udah cabut semua di pengadilan PK. Sah kok itu. Ali menerangkan, kalau untuk kebaikan, untuk menemukan kebenaran material, sah-sah saja. Justru mereka tidak akan dikenai pidana. Justru yang menyuruh itu Rudiana yang dikenai pidana. Nah, jadi menurut saya dari tadi saya bicara bukti mana, kalau katakan handphonenya mana, saintifiknya itu mana gitu. Kalau misalnya bicara hanya ini pendaran apa, ini pengecarannya Vina ini lebih nggak ngerti lagi. Kalau bicara pendaran apa itu ngerti nggak kalian? Kalau pendaran itu ada nggak pemerkosaan, nggak ada luka lecet di vagina, nggak ada. Terus darah tidak berceceran, tidak ada kemana-mana. Vina itu meninggal ya jam 01.45. Jadi kalau kalian mengatakan seolah-olah Vina dengan Eki meninggal bersamaan di jembatan Talus itu beda, karena Eki meninggal di belakang showroom gitu. Nah terus apa maksud daripada ada 3 TKP itu? Ya karena Rudiana waktu itu melakukan penyelidikan tanpa penyelidikan
agar dia punya kayaknya Polres Bogor Cirebon kota itu memiliki kewenangan yuridiksinya di tempat kota Cirebon, seolah dibawalah ke belakang showroom tersebut gitu. Tapi kalau kita melihat fotonya bahwa tumpahan darah itu jatuhnya adalah di flyover itu, bukan di belakang showroom. Tidak ada bukti darah, bukti batu, pengensi itu tidak ada, dan waktunya itu cuma 12 menit. Bisa kan dalam 12 menit itu memperkosa? Kemudian kalau kesaksian 12 orang memperkosa secara bergiliran dalam waktu 12 menit. Nah, kemudian kesaksian daripada Suroto mengatakan bahwa ada celana dalamnya turun 30 cm. Emang ada orang memperkosa terus celana dalamnya cuma 30 cm digilir 11 orang. Kemudian ada pembalut, darahnya nggak berceceran kok. Yang luka itu semua sebelah kanan, ada luka baut. Bautnya ya memang kalau dari keterangan ahli forensik yang kita miliki kemarin, yang kita ajukan ke pengadilan, itu jelas mengatakan luka yang tidak ada lebam itu karena ada benturan yang sangat keras, kemudian adanya gesekan seretan. Dia sesuai dengan olah TKP pertama, penyidikan pertama itu lalu lintas. Maksud saya, kalau kita uji bukti itu pasti tidak akan terbantahkan gitu. Sekarang kalian dipanggillah Rudi di kantor Hotman Paris, ditanya kenapa Rudi yakin itu pembunuhan, karena keterangan siapa? Keterangan Aib dan Dede. Kan cuma itu dia ngomong. Ada nggak bukti handphone? Mereka kan menuduh bahwa tanggal 17 Agustus 2016 ada perintah masuk untuk membunuh. Tidak dihadirkan ke pengadilan juga. Tes DNA-nya juga, kata kalimat sperma itu tidak ada. Nah, kalau misalnya Ibu Elsa tadi mengatakan tidak ada pemerkosaan, itu benar. Cuman maksudnya, kalau benar kok masih dituduh pemerkosaan. Lain halnya kalau misalnya ada kekerasan ada kerusakan dalam vaginanya, ini tidak ada sama sekali. Nah, kemudian kita tanyakan ke ahli forensik. Itu kan pada saat malam pertama tidak ada, tanggal 27 itu, pada visum pertama, visum luar itu tidak ada sperma, nggak ada apa, yang ada pendarahan aktif tanpa disertai tiba-tiba mayatnya itu sudah dianggap kecelakaan lalu lintas, sudah dibersihkan. Nah, kemudian sudah di dalam Islam itu dibersihkan di dalamnya sampai ke dalam-dalamnya. Kok tiba-tiba setelah 13 hari baru yang di dalam tanah tiba-tiba kok dibilang ada sperma gitu. Sperma siapa? Kalau memang itu pembunuhan dan pemerkosaan, kenapa tidak diperiksa aja sperma siapa? Ya. Makanya saya sangat bersyukur sekali jika pengadilan kemarin membebaskan Peggy. Kalaupun lolos, jaksanya nanti akan kelepotan untuk mencari pasal, karena dulu kita anggap jaksa dulu bisa menerima P21, aneh juga. Pemerkosaan, mereka hukumnya seumur hidup semua loh. Bu Elsa semua, coba dipikirkan kembali ke nalar berpikir gitu. Kecuali ada menemukan, oh CCTV-nya ini mukanya, oh teleponnya dibuka, mereka berada di sini. Nah, itulah oke lah. Kalau perlu kita sama-sama. Kalau tidak, gimana mau kita berdebat? Jadi Bu nggak Elsa, nyambung nanti ditanggapi sesaat lagi. Bang Farah ditahan dulu, sesaat lagi Bu Elsa akan menanggapi usai jeda berikut. Ibu Elsa boleh tanggapi, ada beberapa poin yang tadi sempat disinggung oleh Bang Farhad Abbas. Peran dari Ibtu Rudiana yang mengkondisikan penangkapan dari para terpidana untuk mengkondisikan kasus ini dengan membuat TKP yang berbeda karena permasalahan yurisdiksi. Tanggapan Anda dan juga klien Anda ini seperti apa, Bu Elsa? Tunggu dulu, saya jawab dulu tadi bicaranya tidak benar ya. Di sini ada dua dokter visum luar karena dianggap diberitahu bahwa itu kecelakaan. Jadi Dokter Rahma sama Dokter Ida itu adalah dokter yang melakukan visum luar. Sedangkan Dokter Adri Nur Rahmat adalah dokter forensik. Itu berbeda, dia punya license sendiri ya. Kalau yang dokter ini dokter biasa yang masalah visum luar dan ini visum dalam. Dan saya tidak pernah mengatakan tidak ada pemerkosaan di dalam ilmu kedokteran, di mana tidak ada pernah menuliskan apa ini pembunuhan ini. Cuman dia memberikan istilah-istilah tersendiri yang harus dianalisa oleh penyidik dan oleh jaksa dan hakim. Di sini jelas bahwa pendarahan aktif
yang bukan darah menstruasi atau aborsi yang diakibatkan benturan tekanan kekuatan yang melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan. Dan kemudian tadi terlanjur bicara, saya dengar kan Eki sudah meninggal di belakang showroom. Nah itu sudah menyatakan berarti kan memang meninggal Eki di belakang showroom, bukan kecelakaan di flyover Talun. Itu menurut kalian, bukannya saya mengatakan tadi Eki kamu meninggal. bicara, saya nggak bicara ya. Pembuktian yang dilakukan oleh Polres itu bahwa mereka meninggal sedangkan Vina meninggal di rumah sakit. Bukan saya yang lebar menghina kanan kiri, di BAP kita diam kan. aja. Nggak usah kan? Ini bukan BAP, ini keterangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah sudah menjadi rangkaian dari fakta fakta yuridis. Jadi dia juga menghina lawyernya Vina. Berdasarkan kesaksian-kesaksian bohong yang intimidasi dan penyiksaan itu terjadi. Tunggu dulu. Jangan nge-rapper. Ini bukan panggung untuk nge-rapper. Ya bicaralah yang saling menghargai. Kemudian mana juga, buktinya? Tunjukkan bukti yang sensitifnya mana? Tunjukin aja dua bukti. Tolong. Bang Farhan, mana buktinya? dulu Bang Farhan. Kalau yakin, ya buktinya mana? Jangan minta tolong, buktinya mana? Baik Bang Farhan, dikontrol dulu Bang Farhan, selesaikan Bu Elsa. Boleh Bu Elsa. Nanti kalau udah ada buktinya baru ngomong, kalau nggak ada buktinya jangan ngomong. Enggak masalah, ini waktunya Bu Elsa untuk menjelaskan. Boleh Bu Elsa silakan. Oke, silakan. Dan kemudian kan semua pada mencabut ya, yang mana sudah menjadi fakta yuridis, yang mana adalah perkaitan persesuaian dari bukti-bukti keterangan-keterangan yang saling bersesuaian. Yang ingin saya katakan, semua harus dibuktikan. Dia mencabut, Dede mencabut, Liga Akbar mencabut, dan semuanya misalnya apapun mencabut karena diarahkan, disuruh, diintimidasi misalnya oleh klien kami. Itu harus dibuktikan, dan dibuktikan ini karena ini sudah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibuktikan dalam persidangan dan kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan memang benar klien saya itu melakukan sesuatu pengarahan sehingga dia berbicara tidak benar. Nah itu yang dibuktikan, ini bukan semua orang bisa cabut-cabut, emangnya semudah itu. Dan itu sudah ada persesuaian dari fakta yuridis. Tingkat pertama, ya mudah lah, karena mereka tidak pernah dihadirkan di pengadilan, Bu. Mereka pernah di pengadilan, di kantor polisi, dilarang tidak perlu. Anda itu selalu kalau udah itu memutuskan pembicaraan orang. Tadi Anda bicara, saya dengarkan sama kita hormati dong. Jangan saling menghina dan apa. Anda kan berpendidikan intelektual dokter. Nggak menghina supaya saya kurang greget gitu. Mana loh? Oke, Bang Farhan ditahan dulu. Ceritanya itu punya style masing-masing. Ibu Elsa sudah selesai? Saya belum selesai. Oke, boleh dilanjutkan. Iya. Nge-rapper begitu. Boleh lanjutkan Ibu, singkat saja, poinnya saja. Tutupin hal itu. Kita punya keilmuan masing-masing, kita harus hormati. Jadi saya bilang, jika mencabut ataupun apa artinya, lakukan itu harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Memang benar klien saya, misalnya seperti mengarahkan atau menyuruh. Nah itu kan nggak pernah dibuktikan, asal ngomong doang. Oke. Iya kan? Nggak pernah dibuktikan. Karena itu bukan pembuktian kepada mereka, bukan kepada saya. Dan jaksa jelas telah menolak semua novum-novum itu. Oke, ditangkap bahwa apapun yang dituduhkan kepada klien Ibu Elsa harus dibuktikan seperti itu Bu ya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Saiful mengenai poin darah tadi. Ini juga harus dijelaskan oleh Mas Saiful karena dianggap bahwa nggak ada bukti yang kemudian mengarahkan bahwa ada pemerkosaan di sana. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini segmen terakhir sambil kita menunggu persidangan, agenda persidangan berikutnya dari rangkaian sidang Mas Saiful. Ini kan semua saksi ahli saksi fakta seakan-akan melemahkan bahwa Vina ini adalah dibunuh dan juga diperkosa. Ini lantas bagaimana kok dari kuasa hukum? Iya, kalau kami melihat di saat pengajuan PK oleh 7 terpidana lainnya, itu saat ini seolah-olah ya Vina itu dianggap semacam momok yang buruk. Misalnya kita melihat kesaksian-kesaksian yang dihadirkan oleh
para pengacara mereka, dan bahkan pengacara mereka juga menyampaikan, mohon maaf, misalnya seperti Ibu Titin ya, pengacara mereka mengatakan bahwa Vina berdasarkan keterangan rekan-rekannya, teman-temannya, itu pulangnya tidak seperti perempuan biasa yang kemudian itu pulang lebih dari jam 8. Biasa kalau orang di kampung katanya jam 8 sudah pulang ke rumah, dia biasanya tidak pulang ke rumah dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, ini perlu harus diklarifikasi bahwa bukan berarti orang pulang malam lalu bisa diperkosa, lalu bisa dibunuh dan lalu bisa dianiaya, kan tidak seperti itu. Oleh karena itu kami menganggap bahwa selama proses persidangan yang kami lihat, ini seolah-olah Vina diarahkan untuk bahwa kejadian tersebut itu adalah kecelakaan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pemerkosaan, tidak ada penganiayaan di situ. Nah, menurut kami ini berkeberatan. Kenapa? Karena di tahapan proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polres Cirebon, penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polda, bahkan sudah di P21-kan oleh kejaksaan di saat sidang-sidang sebelumnya. Jaksa mendakwakan, jaksa menuntut, bahkan hakim memutus. Ini sudah melalui 3 proses persidangan. Mulai dari tingkat pengadilan di bawahnya, banding sampai kasasi. Apa yang perlu kita pungkiri di sini? Oleh sebab itu menurut kami bahwa Vina, kematian Vina itu adalah pure benar adanya bahwa ini ada pembunuhan, ada pemerkosaan, dan ada penganiayaan semua di situ. Nah, menurut kami tidak benar apabila Vina digiring pada satu asumsi publik bahwa Vina itu tidak benar. Itu menurut kami sangat membantah soal itu. Enggak seperti itu. Ya, Mas Heri, tadi saya sempat menangkap apa yang dikatakan oleh Ibu Elsa. Rangkaian persidangan Saka Tatal mengkritik bukti ilmiah 8 tahun lalu. Sementara bukti ilmiah itu sudah inkrah. Justru yang mau diuji adalah keterangan dari saksi fakta dalam PK Saka Tatal, keterangan ahli-ahli. Benarkah seperti itu logikanya? Ya, kalau kita ingin relevansi, baiknya memang ada yang kaitannya dengan pengadilan di pertama. Sehingga arahnya menurut saya bisa lebih mudah untuk dibaca ya. Tapi itu kan hak dari pemohon juga. Dia mau menghadirkan apapun selama hakim sebagai wasitnya tidak menyatakan pelanggaran, tidak memberikan kartu kuning bahkan kartu merah seperti layaknya permainan sepak bola, ya boleh saja dilakukan, go ahead. Yang penting menurut saya adalah nanti ada naturalnya, ada cukupnya, ada logisnya dalam pembuktian tadi. Mudah-mudahan kalau pemohon mencukupi itu kemudian menimbulkan keyakinan hakim sesuai dengan kepentingan hukum pemohon kan. Yang pasti yang perlu kita ingatkan Mbak Caca di malam hari ini, pesan moral dari diajukannya PK Saka Tatal ini ada 2 hal. Perspektif keadilan yang dititipkan oleh 7 orang terpidana plus Saka Tatal sendiri yang mendambakan keadilan. Dan di sisi yang lain kita nggak boleh juga lupa ada keadilan yang dirindukan oleh pihak korban yang sekarang diwakili oleh keluarga. Ada Vina, ada Eki yang menitipkan perjuangan keadilan itu pada mereka yang masih hidup saat ini. Jadi kalau kita melihat pada acuannya itu, saya rasa perdebatan kita pasti masih akan dalam batas yang kita bisa pahami. Tapi memang begitulah dinamika hukum, ya orang hukum kalau bertemu yang berdebatnya seperti itu. Mbak Caca. Bang Farhad, saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Saka Tatal itu menjadi hak dari Saka Tatal menghadirkan. Tapi kira-kira Ibu Elsa Sharif mengatakan bahwa nggak bisa sembarangan kemudian mencabut keterangan apa yang dilakukan oleh beberapa orang yang memberikan kesaksian di 8 tahun lalu. Bang Farhad. Ya, Bang Farhad boleh langsung saja dijawab. Ya, tampaknya sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Bang Farhad. Mungkin sekarang saya tanyakan saja kepada Ibu Elsa. Nah, Ibu Elsa, lantas apa yang akan dilakukan oleh klien Anda? Mengingat kalau melihat rangkaian sidang PK ini kan beberapa keterangan itu menyudutkan. Adakah niatan untuk hadir, memberikan keterangan, memberikan hak jawab sejelas-jelasnya dalam persidangan? Seperti apa Bu Elsa? Ini kan hukum acara di PK itu pembuktiannya dibebankan pada pemohon. Dan kita sudah diwakilkan oleh jaksa ya. Jaksa sudah dengan baik memberikan penolakan itu, dan karena itu di depan umum di mana seolah-olah klien kami ini mengarahkan dan membuat suatu rekayasa. Nah, itulah kita akan uji. Keterangan itu kita uji dan kita proses secara pidana mencari kebenaran material apakah benar
keterangan itu sepatutnya dicabut atau memang dia melakukan sesuatu keterangan yang tidak benar di persidangan itu kan, apalagi di bawah sumpah ya. Dan kemudian itu ya saya juga membantu rekan saya yang kuasa hukum dari Vina, itu juga sesuatu yang buruk karena ada membuat satu framing di mana ada keterangan bahwa sperma itu ada karena ada perbuatan antara almarhum Eki dengan almarhum Vina. Ini kan anak umur di bawah umur 16 tahun. Jadi silakan mengajukan novum, tetapi dengan cara-cara yang benar. Ya mencabut pun juga silakan, tapi sudah ada pembuktian bahwa pencabutan itu memang benar dicabut berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan mencabut itu keterangan seenaknya saja. Itu namanya sudah tak bertulang itu. Kalau secara hukum harus dicabut secara hukum. Ya itu harus ada putusan inkrah yang membuktikan bahwa dia mencabut karena memang disuruh klien kami. Itu baru benar, bukan yang cabut-cabut asal ngomong lidah tak bertulang gitu loh. Ya, itu terakhir Bang, orang hukum ya. Baik, terakhir Bang Farhad seperti apa? Ini kalau orang bicara tentang darah-darah doang, buktikan dulu darah itu akibat gesekan 12 alat vitalnya siapa, kemudian spermanya siapa, sebanyak apa sperma, ini udah dia otopsi loh, ya. Sedangkan ahli yang menerangkan kebertahanan sperma di luar aja, di air aja belum tentu bisa sampai 10 hari, apalagi yang di dalam sudah dicuci gitu. Jadi kita tidak usah berdebat kusir gitu. Sekarang tunjukkan aja bukti yang saintifik itu yang mana, yang bisa meyakinkan bahwa mereka itu berada orangnya itu. Ini semua salah tangkap, mereka sudah mengaku, tinggal tunggu waktunya aja, ya. Karena kalau orang membaca dia punya putusan itu ketahuan, hakimnya juga, yang lain yang ditanya, yang ditulis dalam pertimbangan, kembali lagi ke BAP awal dari polisi, semuanya percaya sama mereka. Kan seperti itu. Dan tidak mudah merubah dari kecelakaan lalu lintas ke pembunuhan. Tidak asal main tangkap, main gebuk, tidak. Butuh penyelidikan. Dan itu kan, dia itu polisi narkoba. Polisi yang apa? Di bidang narkoba, bukan bidang umum. Kan ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa dibawa ke ruangannya Rudiana dan sebagainya. Memang mungkin dia di propam sana bebas, karena nggak ada namanya di surat perintah. Tapi pada kenyataannya, dialah yang melakukan kekerasan, penindasan terhadap korban-korban. Dan ini disampaikan di pengadilan loh, Bu Elsa, disampaikan di pengadilan. Baik, Bang Farhad, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana jalannya persidangan lanjutan PK Saka Tatal. Ibu Elsa, terima kasih. Mas Saiful, terima kasih. Mas Heri, terima kasih. Sesaat lagi rekan saya Ken Anes sudah siap dengan informasi lain. Ken, ada apa ya? Ya, betul sekali Caca dan juga pemirsa. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda, di mana pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini pemirsa memerintahkan Iran untuk menyerang Israel secara langsung. Dan akankah Iran menyerang Israel dalam waktu dekat? Dan bagaimana eskalasi konflik di Timur Tengah? Kami akan membahasnya untuk Anda usai jeda. Ya pemirsa, lalu akankah Iran menyerang Israel dalam waktu dekat? Dan bagaimana peta eskalasi konflik di Timur Tengah? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang hadir malam hari ini. Sudah ada Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, hadir malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Ya, Mas Faisal, kalau kita melihat terlebih dahulu, awal mula bagaimana kemudian pimpinan tertinggi Hamas, Ismail Haniyeh ini terbunuh di Tehran, Iran. Seperti apa, Mas Faisal? Itu kejadiannya itu yang saya dapat informasi itu pukul 1.45. Kemudian Garda Revolusi Islam Iran, IRGC itu mengeluarkan pernyataan pengumuman itu pukul 6.10. Mereka bilang ada serangan ke arah tempat menginapnya Haniyeh. Dan itu tewas Haniyeh bersama pengawalnya namanya Wasim Abu Sya'ban. Terus tapi hasil penelusuran saya begini, kepala perwakilan Hamas di Iran itu namanya Khalid Kadumi. Saya ketemu kemarin ketika akhir Mei saya ke sana ketika agenda melayat Ibrahim Raisi jenazahnya. Dia bilang ini akibat serangan udara. Dan itu diarahkan pelakunya adalah Israel. Tapi anehnya, saya mewawancarai 3 warga Iran, 3 warga Teheran. Bahkan 1 orang itu tinggal di utara Teheran.
mereka bilang tidak mendengar suara ledakan. Teman-temannya pun tidak ada yang mendengar. Jadi aneh, ketika kepala perwakilan Hamas bilang ada serangan udara dari Israel terhadap tempat menginap ini, tapi tidak ada warga Teheran yang mendengar. Ini 3 orang yang saya wawancara. Bahkan salah satunya namanya Reza, dia bilang teman-temannya pun tidak ada yang mendengar. Padahal dia tinggal di Teheran Utara. Teheran Utara itu, utara Teheran itu kawasan elit. Banyak petinggi-petinggi Iran tinggal di sana, termasuk Garda Revolusi juga tinggal di sana. Nah, yang aneh lagi apa? Yang aneh lagi sampai sekarang pun tidak ada rekaman foto atau video lokasi kejadian. Oke. Kan itu aneh. Pembunuhan kelas tinggi, pemimpin Hamas, kepala biro politik Hamas, tapi sampai sekarang udah jalan hari kedua ini tidak ada satupun foto maupun dokumentasi video yang beredar. Mas Faisal, artinya keanehan ini mengarah pada apa yang ingin disampaikan? Kalau belajar dari pengalaman Israel menyerang Iran itu pernah menggunakan quadcopter mini ketika menyerang fasilitas-fasilitas milik Kementerian Pertahanan Iran. Jadi quadcopter itu yang drone kecil lah, drone mini yang untuk menyerang itu. Kemudian juga Iran pernah melakukan serangan dengan serangan udara atau peluru kendali jarak jauh. Itu ketika Israel maksud saya. Israel ketika menyerang sistem pertahanan udara Iran untuk melindungi reaktor nuklir Natanz di kota Isfahan. Nah, skenario ketiga yang kemungkinan itu adalah memang persenjataan sudah disiapkan di lokasi serangan. Itu terjadi ketika Israel yang diyakini membunuh kepala program nuklir Iran, yaitu namanya Muhsin Fakhrizadeh, itu pada November 2020. Jadi ada 3 skenario. Jadi kalau misalkan dibilang peluru kendali jarak jauh atau serangan udara, otomatis kan pasti ada ledakan. Dan semua orang kan sekarang punya handphone. Biasanya langsung foto walaupun dari jarak jauh. Kok tidak ada kepulan asap atau kebakaran, sampai sekarang pun nggak ada. Nah, itu ada skenario ketiga tadi, memang ada persenjataan yang sudah disiapkan di lapangan atau lewat quadcopter mini. Nah, yang menarik dari sini yang ingin saya sampaikan adalah makna dari pembunuhan Hania ini bagi Hamas ini sebenarnya bukan hal baru. Artinya siapapun yang menjadi bahkan komandan lapangan, apalagi sampai setingkat Hania, itu memang sudah tahu mereka bakal jadi incaran. Resikonya bakal mati. Nah, dan juga kan kita tahu selama perang ini berlangsung sudah 3 pemimpin Hamas yang tewas. Yang pertama adalah Marwan Issa. Marwan Issa itu adalah wakil dari Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam, Muhammad Daif. Yang sekarang katanya IDF klaim, Israel klaim itu sudah tewas. Tapi saya tadi WhatsApp dengan salah satu petinggi Hamas, mereka bilang itu fake news. Jadi nggak benar bahwa Muhammad Daif sudah tewas. Kemudian Januari lalu itu Saleh Al-Aruri. Saleh Al-Aruri ini jabatannya itu Kepala Biro Politik Hamas untuk tepi barat. Dia tewas di Beirut Januari 2024 serangan drone Israel. Nah, yang terakhir adalah Ismail Hania. Kalau kita hitung dari perang Gaza ya. Nah, terus kalau kita lihat kepemimpinan Hamas, karena Hamas sudah biasa, mereka itu punya mekanisme pemilihan, itu Dewan Suro. Jadi Ismail Hania mulai menjabat Kepala Biro Politik, ini setara Ketua Umum Hamas, setara Ketua Umum di Hamas. Itu mulai 2017 sampai 2021. Kemudian dia terpilih kembali. Ketika 2017 terpilih, dia masih di Gaza. Kalau tidak salah, dia keluar dari Gaza itu 2019. Kemudian dia terpilih kembali 2021, artinya masa jabatannya baru habis 2025. Nah, di bawah ketua umum itu ada 4 ketua. Yang seperti saya sebutkan tadi, Kepala Biro Politik Hamas untuk jalur Gaza, artinya Ketua Hamas cabang Gaza, itu Yahya Sinwar. Yang sekarang juga jadi buronan Israel di Gaza. Kemudian Ketua Biro Politik untuk tepi barat, Saleh Al-Aruri, saya belum tahu penggantinya siapa. Kemudian Khalid Misha'al itu Ketua Biro Politik untuk diaspora. Karena Hamas itu punya perwakilan di Turki, di Libanon, di Suriah, di Qatar, bahkan di Malaysia pun ada. Artinya ini kita sudah berbicara mengenai siapa kemudian pemimpin berikutnya dari Hamas pasca tewasnya Haniah ya? Iya. Mas, lalu siapa kemudian dari itu kemungkinan itu? Kalau kita lihat ada 3 nama. Yang pertama itu adalah Khalid Misha'al. Karena Khalid Misha'al pernah menjadi Kepala Biro Politik Hamas, Ketua Umum Hamas dari tahun 1996 sampai 2017. Khalid Misha'al pun pernah coba dibunuh, itu diracun di kuping. Waktu itu kantor Biro Politik Hamas masih ada di ibu kota Amman, Yordania. 97 tahun setelah dia terpilih diracun. Tapi kemudian Raja Hussein waktu itu, ayahnya Raja Abdullah sekarang,
memaksa Israel untuk nawarin racun, penawar racun, akhirnya dikasih, akhirnya dia selamat. Terus kemudian ada namanya Khalil Al-Hayya. Khalil Al-Hayya itu wakilnya Yahya Sinwar di Gaza. Kemudian ada lagi namanya Hussam Badran. Jadi 3 itu. Tapi kalau dari 3 itu yang terkuat ya Khalid Misal, karena dia pernah menjabat kepala biro politik Hamas. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan lagi tadi masih kurang. Makna dari pembunuhan Ismail Haniyah ini bagi Iran itu sebuah penghinaan. Kenapa penghinaan? Pertama, Haniyah itu adalah statusnya sebagai tamu negara. Betul. Jadi ketika tuan rumah, apalagi Iran, kita tahu terus, dan musuhnya lagi membunuh di negara yang menjadi musuh kan, istilah Israel kan musuhnya Iran, dan mereka mempermalukan Iran, menghina Iran dengan membunuh tamu negara Iran di Iran sendiri, itu kan sebuah penghinaan. Kedua adalah ingin menggambarkan bahwa Iran kita bisa bilang kebobolan begitu? Ya, kebobolan, artinya ada kebobolan di sini. Yang kemudian kedua juga adalah bahwa timingnya itu ketika dia datang untuk menghadiri pelantikan presiden Iran. Betul. Artinya walaupun kelihatannya pengamanan tamu negara super ketat, di momentum ketika ada tamu-tamu asing, seingat saya itu ada 110 tamu asing yang diundang. Nah, yang menarik selain Ismail Haniyah itu ada 3 milisi lagi, pentolan 3 milisi anti Israel yang dukungan Iran. Yang datang itu adalah wakil sekretaris jenderal Hizbullah, itu Naim Qasim. Terus kemudian sekretaris jenderal Jihad Islam Ziyad An-Nakholah. Kemudian ada lagi juru bicara milisi Al-Husiyun, Muhammad Abdissalam. Nah, kita lihat dalam proses perkabungan hari ini, Nakhola dengan Naim Qasim itu duduk berdampingan mendoakan jenazah, peti jenazah itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi Israel, ini adalah kemenangan moral bagi Netanyahu. Kita tahu Netanyahu menetapkan tujuan perang kalau tidak salah 3 perang Gaza, yaitu membebaskan sandera, menghabisi Hamas, dan memastikan Gaza bebas dari milisi yang bisa mengancam Israel. Selama hampir 300 hari mungkin sekarang ini, udah lebih dari 9 bulan, tidak ada satupun dari 3 tujuan utama perang itu yang berhasil. Nah, dengan membunuh Ismail Haniyah, setidaknya itu cukup melegakan lah bahwa bisa menghabisi orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap serangan 7 Oktober. Tapi begini Mas Faisal, ini Israel keberhasilan bagi Israel berhasil membunuh dari pimpinan Hamas Ismail Haniyah. Tapi tadi dikatakan bahwa ini adalah bentuk penghinaan bagi Iran sendiri. Iran terhina. Nah, akankah kemudian ini mengarah pada perang yang akan terjadi setelah ini, Mas Faisal? Karena kalau kita lihat pimpinan tertinggi Iran sendiri, Ayatollah Ali Khamenei, sudah memerintahkan akan menyerang Israel secara langsung. Ya, kalau kita berkaca pada serangan April ketika Iran melancarkan serangan ke reaktor nuklir di Natanz, ketika Iran melancarkan serangan terhadap kedutaan Iran di Damaskus, menewaskan perwira senior Garda Revolusi, itu kan dibalas oleh Iran. Artinya presiden itu akan dilakukan oleh Iran, tapi tidak akan artinya serangan terbatas, karena kita tahu semua pihak, kalau Iran sama Israel berperang skala terbuka dan skala penuh, itu akan meledak seluruh Timur Tengah dan dampak negatifnya ke seluruh dunia. Kita tahu karena kan di belakang Israel ada Amerika dan negara-negara Eropa, Perancis, Inggris pun di situ. Kemudian di belakang Iran ada Rusia dan Cina. Artinya kalau sampai ada perang terbuka, itu kan dua-duanya kan, apalagi Iran sudah diyakini punya kekuatan nuklir. Artinya akan hancur semua, dan itu berpengaruh karena kita tahu kan di situ sumber minyak di Timur Tengah itu. Dampaknya akan kemana-mana itu. Iran jadi kemungkinan tidak akan sepenuhnya ya, tidak akan sampai terbuka ya, Mas Faisal. Ya, artinya akan ada serangan terbatas untuk membalas itu. Apalagi yang saya tahu itu ketika beberapa jam sebelum Haniyah tewas itu Israel berhasil menghabisi tangan kanannya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, namanya Fuad Syukur. Nah, di situ juga ada penasehat Iran, militer Iran yang juga terburu, namanya Meldi Baldi. Artinya Iran pun punya alasan kuat selain kematian Haniyah, ada juga penasehat seniornya di Beirut yang juga tewas bersama tangan kanannya Nasrallah. Oke, baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini, Mas Faisal, tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan kita akan kembali berbincang dengan Mas Faisal Assegaf. Mas Faisal, ini tadi kalau kita bicara terakhir mengenai Iran sebenarnya punya kemampuan untuk bisa membalas secara terbuka, tapi ini skemanya nampaknya yang akan dipilih adalah serangan secara terbatas. Nah, itu seperti apa nanti?
Ya bisa jadi seperti ketika Iran membalas serangan Israel terhadap kedutaannya yang menewaskan jenderalnya, perwira seniornya Garda Revolusi. Jadi Iran yang nyerang langsung. Itu waktu itu 3 yang kena sasaran, yaitu Pangkalan Udara Ramon, kemudian Pangkalan Udara, saya lupa namanya satu lagi, Netivot kalau tidak salah, terus sama fasilitas intelijen di Golan. Tapi bisa juga Iran menggunakan atau bersama-sama dengan proksinya. Kan kita tahu ada Al-Husayun di Yaman, kemudian ada Hamas dengan Jihad Islam di Gaza yang masih berperang, kemudian ada Hizbullah di Lebanon, kemudian ada Popular Mobilization Front, itu koalisi milisi, seluruh milisi Syiah di Irak. Itu juga pro-Iran. Jadi 2, bisa Iran nyerang langsung atau Iran menggunakan proksinya atau bareng-bareng. Dan akan dilakukan dalam waktu dekat kah, Mas Faisal? Itu saya kira ya pasti terakhir itu ketika serangan pembunuhan Hania terjadi, itu langsung digelar, kabarnya itu langsung digelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional Iran. Itu langsung di rumah Khamenei. Ya karena tentu saja tamparan kita tahu sehari sebelum Hania terbunuh, Hania mengadakan pertemuan 4 mata dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian yang baru dilantik, terpilih. Kemudian dia juga mengadakan pertemuan dengan Khamenei. Artinya kan tercoreng mukanya Khamenei dengan Presiden Iran. Ini baru dilantik Iran, baru dilantik presiden baru, terus tiba-tiba dia datang, sehari kemudian dia terbunuh. Tapi memang ada yang menarik dari cerita ini. Artinya begini, ada laporan bahwa Hania itu tinggal di sebuah apartemen di utara Teheran. Tapi saya lebih percaya laporan yang menyebutkan bahwa Hania dengan tamu asing itu kalau tidak salah jumlahnya 110 tamu asing untuk pelantikan, itu tinggal di Kompleks Saadabat. Kompleks Saadabat ini adalah kompleks yang berisi 18 istana ukuran besar dan kecil, dibangun waktu Iran zaman kerajaan, dinasti Qajar sama dinasti Pahlavi. Nah itu luasnya 110 hektar. Jadi bisa dibayangkan untuk tahu di mana lokasi di istana mana Haniah tinggal, lantai berapa dan kamar berapa, itu kan perlu informasi akurat. Artinya nggak sembarangan informasi itu diperoleh kan. Nah itu seperti itu. Terus yang keanehan lain adalah biasanya Hania atau para pejabat petinggi Hamas itu biasanya mereka tinggalnya itu di properti milik mereka sendiri. Itu namanya di daerah Nelson Mandela Boulevard atau Jalan Jordania. Itu jaraknya sekitar 20 menit dari Saadabat yang tadi saya sebutkan. Nah keanehan lainnya adalah yang saya lihat satu lagi adalah Hania itu biasanya tidak menginap. Kita tahu kunjungan kemarin ketika dia melayat dan ikut menyolatkan jenazah Presiden Ibrahim Raisi, dia hanya 4 jam. Setelah itu kembali. Nah untuk yang kali ini dia menginap. Nah itu menurut saya keanehan-keanehan yang mungkin bisa jadi puzzle lah nantinya. Ya memang ini menjadi dilema. Artinya begini, Garda Revolusi Islam sudah menyatakan akan menyelidiki dan mengumumkan nanti. Dilemanya kenapa? Dilemanya artinya akan mengungkap kelemahan intelijen dan sistem pertahanan keamanan Iran. Kenapa ini? Ketika dia harus menyelidikkan, dia harus tahu kok bisa ada tamu negara atau istilahnya bisa kok ada orang berhasil membunuh Hania. Karena begini, itu 145 dan yang terbunuh 2. Artinya begini, dia dengan satu pengawalnya. Kan nggak mungkin Hania tidur bareng sekamar dengan pengawalnya. Artinya 2 orang itu atau beberapa orang itu masih bangun, mungkin lagi berdiskusi atau apa, kan artinya begitu. Nggak mungkin. Kalau saya sih berpikirnya logikanya nggak mungkin Hania dengan pengawalnya tidur sekamar. Artinya mereka lagi ada mungkin di ruang tamu atau di ruang nonton TV. Nah itulah ketika itu peristiwa jadi, makanya 2 orang itu bisa tewas. Karena kan disebut itu Garda Revolusi salah satu pengawal. Karena biasanya itu yang saya tahu, ketika saya bertemu Khalid Mishaal juga, itu pengawalnya nggak hanya 1. Untuk ukuran pemimpin Hamas dan sekarang kondisinya lagi perang di Gaza dan mereka tahu mereka jadi buronan nomor wahid Israel, nggak mungkin pengawalannya begitu ketat. Tapi itu pun ternyata bisa juga ditembus lewat serangan Israel ini. Nah iya, ada laporan yang menyebutkan adalah lingkaran dalam pengawal itu pun terlibat. Nah, artinya gini, kan skenarionya ada 3. Skenarionya bisa menggunakan quadcopter mini, terus juga bisa menggunakan peluru kendali atau serangan udara. Itu yang diakui Hamas ketika saya mewawancarai Khalid Kadumi, kepala perwakilan Hamas di Iran. Atau juga senjata itu sudah dipersiapkan di lokasi serangan. Nah itu yang masih menjadi misteri. Dan semua ini ya jadi dilema. Di satu pihak Iran harus menjelaskan secara transparan apa penyebabnya, kenapa itu bisa terjadi. Karena itu aib buat Iran. Tapi kalau itu pun dibuka, itu
aib juga, karena akan kelihatan bagaimana intelijen ataupun pertahanan keamanan Iran tidak mampu membuat pengamanan yang super ketat untuk tamu negara yang mereka undang. Betul. Gitu. Oke, nah Mas, tapi kemudian kalau kita bicara lebih panjang lagi, ini efeknya kemudian peta konflik yang terjadi di Timur Tengah akan seperti apa pasca tewasnya Haniah ini? Sebenarnya bukan hanya Haniah ya, beberapa jam sebelum Haniah itu tadi seperti saya sebut, Fuad Syukur itu seangkatan masuk Hizbullahnya dengan saya lupa, Badruddin. Badruddin itu udah tewas, saya lupa nama depannya. Muhammad Badruddin atau kalau tidak salah. Kemudian Imad Mughniya juga tewas di Damaskus oleh Mossad. Jadi kepalanya ditaruh bom ketika ketahuan. Jadi ada informan juga yang memberitahu di mana rumahnya Imad Mughniya. Karena tidak pengalaman saya nih, ketika saya ke Gaza untuk tahu rumah Mahmud Zahar, itu tidak semua orang di Gaza tahu. Karena pasti banyak pengkhianat, banyak informan Israel di sana. Jadi ketika saya minta sopir taksi, saya bilang, coba antarkan saya ke rumah Mahmud Zahar, itu daerahnya namanya Tal Al-Hawa di kota Gaza. Itu nggak ada yang tahu sopir taksi. Akhirnya saya telepon Mahmud Zahar, dia yang memandu sopir taksi itu. Bagaimana? Karena nggak mungkin lah istilahnya rumah pemimpin Hamas diketahui semua umum secara publik, karena itu bisa rawan bagi informan atau agen-agen Israel yang beroperasi di suatu wilayah yang ada rumah itu. Nah, tadi saya sudah Nah, seperti itulah. Oke. Nah, artinya nanti konflik yang ke depan ini harapan untuk gencatan senjata pun nampaknya semakin sulit untuk dilakukan. Begitu kan Mas Faisal? Sejauh ini saya kira pernyataan dari Musa Abu Marzuk juga sudah jelas akan membalas. Kemudian juga dari juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri juga menyatakan akan bahwa Israel akan membalas dan nutup pintu negosiasi. Ya, ini, istilahnya ini puncak dari kemarahan Hamas bahwa ya ketika Mesir, Amerika, terus Qatar mengupayakan ada negosiasi atau kesepakatan gencatan senjata agar krisis kemanusiaan atau genosida tidak terus berlangsung. Ternyata Israel, Netanyahu memutuskan untuk ya membunuh Haniah, itu kan artinya menutup pintu untuk negosiasi itu sendiri. Dan saya pikir mungkin perang akan lebih dari setahun, akan lebih dari 7 Oktober nanti, yang menandai setahunnya serangan 7 Oktober. Oke, baik. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, malam hari ini sudah berbagi analisa dan juga informasinya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Mas Faisal. Sama-sama. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Mas Faisal Assegaf pasca tewasnya Ismail Haniah, pimpinan Hamas, pemirsa, dan mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Benar sekali Ken, sesaat lagi Anda pemirsa dapat menyaksikan Dua Sisi bersama Dwi Anggia dengan tema Saat Aksi Boykot Israel Ditertawakan. Saya Caca Anissa. Dan juga saya Ken Anda serta teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.